Barcelona dapat izin daftarkan pengganti Ter Stegen. Barcelona akan membuat keputusan penting tentang Frenkie de Jong di minggu depan. Di balik kekalahan Barcelona ada Hansi Flick yang mengentengkan Osasuna. Pau Victor komentari kekalahan Barcelona atas Osasuna. Barcelona dapat izin daftarkan pengganti Ter Stegen. Situasi keuangan Barcelona selama bursa transfer musim panas tidak segemilang yang digambarkan Presiden dalam konferensi pers. Meskipun berulang kali meyakinkan bahwa klub dalam posisi yang tepat untuk mendaftarkan pemain baru, mereka kesulitan untuk memasukkan Dani Olmo ke La Liga dan bahkan harus melepaskan Ilkay Gundogan dari tim untuk memberi ruang pada tagihan gaji. Berita tentang cedera Marc-André ter Stegen menimbulkan kekhawatiran atas kemampuan Barcelona untuk mendatangkan pengganti, dan Mundo Deportivo menyampaikan kabar baik bagi para pendukung klub terkait hal itu. Seperti yang disampaikan oleh media Spanyol, La Liga telah menyetujui Barcelona untuk menggunakan pasal 77 untuk mendaftarkan kiper baru sebagai pengganti Ter Stegen yang absen selama musim ini. Peraturan tersebut menetapkan bahwa klub dapat mengontrak pemain pengganti jika seorang pemain absen selama 4 bulan atau lebih karena cedera serius. Barcelona tidak membuang waktu untuk mendorong pengajuannya setelah kemunduran pemain Jerman tersebut. Joan Laporta mengirimkan laporan medis sang pemain ke La Liga dengan semua informasi tentang kemunduran sang pemain, prognosis, dan rute perawatan. Liga pada gilirannya meneruskan laporan tersebut ke 4 ahli traumatologi. Keempat dokter tersebut secara individual mengevaluasi berkas sang pemain dan memberikan lampu hijau atas keabsahan laporan tersebut dan mengkonfirmasi bahwa Ter Stegen akan absen dalam jangka panjang. Kini La Liga telah memberikan lampu hijau kepada Barca untuk merekrut pemain baru. Dengan regulasi yang berlaku saat ini, Blaugrana dapat merekrut agen bebas dari manapun dan mendaftarkannya di La Liga menggunakan 80% dari tagihan Ter Stegen. Dengan demikian, semuanya siap untuk kedatangan Wojciech Szczesny yang diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis pada hari Senin. Barcelona akan membuat keputusan penting tentang Frenkie de Jong di minggu depan. Awal bulan ini, Frenkie de Jong kembali berlatih di Barcelona yang telah lama ditunggu-tunggu. Dia telah absen sejak April karena cedera pergelangan kaki yang serius. Dia seharusnya hanya absen selama 4 hingga 5 minggu. Namun nyatanya menjadi lebih dari 5 bulan. Meskipun kepulangannya menjadi kenyataan, Barcelona masih khawatir untuk memberinya lampu hijau medis. Laporan terbaru menyebut bahwa De Jong masih menderita cedera pergelangan kaki dan sensasi yang dirasakannya seringkali bervariasi dari hari ke hari. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan kapan pengembalian dapat dilakukan. Menurut MD Barcelona bermaksud untuk menentukan situasinya pada hari Senin. Usai latihan hari itu, akan ditentukan apakah De Jong bisa masuk dalam skuad matchday melawan Young Boy untuk pertandingan La Liga akhir pekan depan di Alaves. De Jong absen dan kembalinya dia akan menghilangkan tekanan dari Marc Casado dan Pedri yang telah menjadi mitra lini tengah pilihan Hansi Flick selama beberapa minggu terakhir. Barcelona akan mendapatkan keuntungan dari kembalinya dia, meski mereka masih mengkhawatirkan kakinya. Di balik kekalahan Barcelona ada Hansi Flick yang mengentengkan Osasuna. Pelatih Barcelona, Hansi Flick sepertinya terlalu mengentengkan Osasuna. Alhasil Barcelona dibabat habis dan dipaksa melihat terputusnya star sempurna mereka di La Liga. Barcelona kalah dari tuan rumah Osasuna pada pekan ke-8 La Liga 2024-2025, Minggu 29 September 2024. Pertandingan Liga Spanyol antara Osasuna versus Barcelona di El Sadar itu berakhir dengan skor 4-2. 4 gol Osasuna dicetak oleh Ande Budimir menit ke-18 dan 72 penalti. Brian Zaragoza menit 28 serta Abdel Bretones menit ke-85.
Dua gol Barcelona diciptakan oleh Pau Victor dari asis Gerard Martin menit 53 dan pemain pengganti Lamine Yamal dari asis Ferran Torres pada menit 89. Flick terlihat mengentengkan Osasuna, itu terlihat dari pemilihan pemainnya. Pelatih asal Jerman tersebut mengistirahatkan dan mencadangkan beberapa pemain intinya. Hasilnya Barcelona kalah. Dengan mengistirahatkan beberapa pemain inti, Hansi Flick dipaksa menyaksikan bagaimana timnya dihancurkan oleh Osasuna yang tampil lebih matang. Keberanian yang terus ditunjukkan oleh pelatih asal Jerman itu memang ada kelebihannya. Namun di sisi lain, itu juga membawa resiko. Sayangnya resiko tersebut dieksploitasi habis-habisan oleh Osasuna di El Sadar yang berujung pada kekalahan 2-4. Beberapa media Spanyol menilai Flick telah bertindak gegabah. Pasalnya Osasuna adalah tim yang kuat, terutama saat bermain di kandang. Keputusan untuk mengistirahatkan begitu banyak pemain inti secara bersamaan bukanlah ide yang brilian. Osasuna belum terkalahkan dalam laga-laga kandangnya di La Liga musim ini. Setelah imbang 1-1 dengan Leganes, tim asuhan Vicente Moreno itu berturut-turut mengalahkan Real Mallorca, Celta Vigo, Las Palmas, dan Barcelona. Dalam 7 pertandingan pertamanya di La Liga 2024-2025 bersama Hansi Flick yang notabene merupakan pelatih baru, Barcelona selalu menang. Melawan Osasuna, Barcelona sejatinya mengincar kemenangan beruntun ke-8, namun mereka justru dipermak. Jadwal Barcelona di La Liga berikutnya adalah tandang melawan Alaves. Sebelum itu, Barcelona akan terlebih dulu menjamu Young Boy di Liga Champions. Pau Victor komentari kekalahan Barcelona atas Osasuna. Pau Victor menorehkan prestasi penting dalam karirnya dalam mencetak gol resmi pertamanya untuk Barcelona saat debutnya sebagai pemain inti. Namun tonggak pribadi itu dibayangi oleh kekalahan mengecewakan 4-2 melawan Osasuna. Hasil yang membuat penyerang muda itu jauh dari kata puas meski mencetak gol. Fokus Pau Victor lebih pada performa tim secara keseluruhan daripada pencapaian individu. Victor segera mengecilkan kontribusinya, menekankan bahwa prioritasnya seharusnya adalah memperbaiki kesalahan yang dibuat selama pertandingan daripada merayakan momen kejayaannya. Saya tidak peduli dengan gol saya. Saya berharap itu terjadi dalam situasi yang berbeda. Itu bukan hal penting dalam pertandingan ini, kata Victor dikutip Mundo Deportivo. Saya bahkan tidak memikirkan fakta bahwa saya mencetak gol itu, karena yang harus kami lakukan adalah fokus pada kesalahan yang kami buat untuk memperbaiki diri, lanjut Victor. Barcelona kesulitan menemukan ritme permainan mereka di babak pertama karena rencana permainan Osasuna yang dijalankan dengan baik membuat mereka bertahan. Victor menjelaskan bahwa meskipun mereka menyelesaikan taktik mereka di babak kedua dan mulai menguasai permainan, serangan balik tajam Osasuna memanfaatkan kelemahan Barcelona. Kami tidak nyaman di babak pertama, mereka merencanakan permainan dengan baik, dan di babak kedua kami memperbaikinya. Tetapi ketika kami lebih baik, mereka kuat dalam serangan balik, dan mereka menyakiti kami dengan skor 3-1, kata Pau Victor. Insiden yang menyebabkan gol kedua Osasuna juga menjadi titik frustasi bagi Victor yang yakin pelanggaran seharusnya dilakukan setelah dia diinjak. Namun dia dengan jelas menyatakan bahwa keputusan wasit bukanlah penyebab kekalahan mereka. Sebaliknya dia bertanggung jawab menekankan bahwa tim tidak memiliki ruang untuk alasan dan perlu mengatasi kekurangan mereka sendiri. Saya tidak ingin membuat alasan, kami tidak kalah karena wasit. Dia bilang dia menyentuh bola terlebih dahulu, tetapi dia menginjak saya dan saya pikir itu pelanggaran yang jelas. Meskipun kita tidak bisa membahasnya, dia tidak meniup peluit dan itu saja, jelas Pau Victor.